Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Manajemen Sumber Daya Manusia yang beranggotakan Alvina Mariadi, Saskia, dan Sarmila. Di sini kami akan memaparkan materi yang berkaitan dengan MSDM dengan tema Manajemen Sumber Daya Manusia sebagai penentu dalam penerimaan calon karyawan. Baiklah, kita mulai saja dari materi pertama, yaitu analisis pekerjaan. Apa sih analisis pekerjaan itu? Analisis pekerjaan adalah proses sistematis mengumpulkan informasi tertulis tentang jenis pekerjaan apa yang harus dilakukan di perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi. Analisis pekerjaan juga mempunyai manfaat, antara lain menetapkan dasar struktur gaji yang wajar. Yang kedua, mengembangkan standar kinerja kerja. Dan yang ketiga, menentukan kebutuhan pelatihan karyawan baru dan lama. Adapun tahapan dalam analisis pekerjaan ada 3. Yang pertama, pada tahap persiapan dan analisis pekerjaan dilakukan identifikasi pekerjaan dan penyusunan daftar masalah yang akan menjadi pembahasan. Yang kedua, pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara, observasi, angket, dan kombinasi ketiganya. Yang terakhir, pada tahap ini, sortir data yang tersedia atau tidak terpakai, filter data yang relevan atau tidak relevan, lalu analisis informasi yang dikumpulkan dengan staf terkait. Adapun faktor analisis pekerjaan yang pertama yaitu jabatan, yang kedua lokasi pekerjaan, yang ketiga ringkasan pekerjaan, dan yang terakhir kondisi pekerjaan. Lalu kita lanjut ke materi kedua, yaitu perencanaan SDM. Pengertian dari perencanaan SDM itu adalah proses perencanaan sistematis untuk memaksimalkan SDM sebagai aset utama perusahaan. Perencanaan SDM mempunyai tujuan, yaitu untuk memastikan kesesuaian antara tenaga kerja dan pekerjaan, baik dari segi jumlah maupun kualitas yang dibutuhkan. Lalu, manfaat perencanaan SDM antara lain meraih visi dan misi perusahaan secara lebih optimal. Yang kedua, mengalokasikan sumber daya sesuai kebutuhan dan kemampuan. Yang ketiga, mengembangkan pendapatan. Adapun proses perencanaan SDM antara lain yang pertama, ketersediaan SDM di perusahaan. Yang kedua, kebutuhan SDM di masa mendatang. Yang ketiga, perkiraan permintaan SDM. Dan yang terakhir, strategi dan implementasi pencarian SDM. Baiklah, kemudian kita memasuki materi ketiga, yaitu pengujian dan seleksi karyawan. Seleksi dan pengujian karyawan itu menunjukkan bagaimana menggunakan berbagai perangkat dan teknik untuk menyeleksi calon karyawan yang terbaik untuk suatu pekerjaan. Adapun jenis-jenis ujian antara lain ujian kemampuan kognitif seperti ujian intelijensi. Kemudian yang kedua ujian kemampuan motorik dan fisik seperti mengukur kepribadian dan minat. Yang ketiga ujian keberhasilan seperti ujian berbasis web. Kemudian yang terakhir, ujian intelijensis, seperti ujian kemampuan kognitif. Kemudian, untuk materi terakhir, yaitu orientasi. Apa sih orientasi itu? Orientasi adalah program yang dirancang untuk menolong karyawan baru untuk mengenal pekerjaan dan perasaan tempatnya bekerja. Orientasi berarti penyediaan informasi dasar berkenaan dengan perusahaan bagi pegawai baru, yaitu informasi yang mereka perlukan untuk melaksanakan pekerjaan secara memuaskan. Kemudian untuk tujuan dari orientasi itu yaitu untuk menyiapkan mental bagi karyawan baru dalam menghadapi peralihan suasana dari lingkungan kependidikan ke dunia kerja. Kemudian yang kedua, menghilangkan hambatan psikologis dalam memasuki kelompok yang baru. Yang ketiga, mengenal secara singkat lingkungan pekerjaan yang baru. Orientasi mempunyai manfaat antara lain mengurangi perasaan cemas dan kebimbangan pegawai. Yang kedua, dalam waktu yang singkat dapat merasa menjadi bagian dari organisasi itu. Kemudian yang terakhir, hasil lain untuk pegawai yang baru diorientasikan adalah cukup baik dan tingkat ketergantungannya kecil. Adapun materi-materi dari orientasi yaitu profil organisasi termasuk di dalamnya sejarah berdirinya perusahaan, visi dan misi yang ingin dicapai perusahaan, struktur organisasi perusahaan berikut, para pemangku jabatan pada seluruh departemen yang perlu diketahui. Kemudian,
peraturan-peraturan dan berbagai kebijakan perusahaan dalam hubungannya dengan hak dan kewajiban karyawan. Sebelum melakukan orientasi, terdapat teknik-teknik di dalamnya, yaitu yang pertama program orientasi dan sosialisasi, yang kedua penindasan pekerjaan secara realistis, yang ketiga pembinaan budaya organisasi, dan yang keempat atau terakhir pemerataan hubungan antar karyawan dan informasi prestasi kerja keras. Adapun tahap-tahap dalam orientasi, yang pertama yaitu perkenalan, yang kedua penjelasan tujuan perusahaan, yang ketiga sosialisasi kebijakan, yang keempat jalur komunikasi, dan yang kelima proses monitoring. Adapun keuntungan dan kelemahan dari orientasi. Yang pertama yaitu keuntungannya. Praktik SDM mengandung saran-saran mengenai bagaimana membuat orientasi karyawan lebih efektif, seperti sosialisasi dari karyawan-karyawan baru dan komitmen awal mereka pada perusahaan secara positif dipengaruhi oleh orientasi. Kemudian kelemahannya yaitu kelemahan umum dari program orientasi ini pada level supervisor yang saling mengalami kegagalan. Demikianlah materi MSDM sebagai penentu dalam penerimaan calon karyawan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.